Hello agripreneurs, kalau lahan porangmu belum siap, tapi katak dan umbi yang kamu siapkan untuk musim tanam berikutnya sudah bertunas, kamu bisa menanamnya lebih dulu di polybag, sambil menunggu lahan siap ditanami dan cuaca memungkinkan. Sebelum kita lanjut tanam bersama, jangan lupa subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya. Tentu, kalau kamu nggak mau ketinggalan informasi menarik dan inspiratif seputar agribisnis. Katak yang lagi kamu karantina untuk ditanam saat awal musim hujan nanti, mungkin sebagian sudah bertunas. Katak-katak itu bisa saja sudah melewati masa dormansi dan siap untuk dibudidayakan. Padahal, kamu belum menyiapkan lahan atau polybag untuk ditanami sebagai umbi produksi maupun umbi benih. Hal ini masih sangat wajar karena musim hujan masih cukup lama, masih beberapa bulan lagi. Sambil menunggu musim tanam tiba di saat PPKM darurat ini, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Kamu bisa mengisi waktu luang buat tanam katak atau umbi porang di polybag. Apalagi buat kamu yang kerja di sektor non-esensial di mana punya kesempatan work from home 100%. Kamu bisa melepas penat di sela-sela bekerja di rumah dengan kegiatan ini. Tentu sangat bermanfaat kan? Budidaya porang dalam polybag ini tidak harus dilakukan di persemaian yang disiapkan khusus. Kamu bisa juga melakukannya di lahan yang sempit di sekitar rumahmu. Manfaatkan lahan seadanya, yang penting bisa digunakan untuk meletakkan dan menata polybag. Lalu, pilih katak yang sudah bertunas dari penyimpanan benih porang. Semua ukuran benih bisa saja bertunas lebih cepat. Dari katak super hingga katak mini pun bertunas secara acak. Jumlah katak yang sudah bertunas ini jadi patokan kita untuk menyiapkan media tanam dan polybag. Siapkan polybag sesuai dengan jumlah benih yang tersedia. Untuk ukurannya, bisa berapa aja sesuaikan dengan kebutuhanmu. Kalau hanya untuk pembibitan seperti ini, ukuran 12 x 12 cm cukup untuk pertumbuhan katak hingga siap ditanam. Jangan lupa, pertimbangkan juga ketersediaan lahan persemaian. Kalau lokasi yang kamu punya sempit, tentu tidak bisa menggunakan polybag yang cukup besar. Setelah itu, siapkan media tanamnya. Media tanam pun juga harus punya kriteria yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Pertama, media harus bisa menyediakan ruang tumbuh bagi perakaran dan mampu menopang tanaman untuk tetap tegak berdiri. Kedua, porositasnya juga baik, bisa menyimpan air dan tersedia rongga udara. Selain itu, media juga harus bisa menyediakan air untuk pertumbuhan tanaman dan bisa mengalirkan kelebihan air. Media tanam yang baik juga mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya. Lalu yang keempat, bebas dari hama dan penyakit. Setidaknya, kalau 4 kriteria ini bisa terpenuhi, bisa dikatakan media tanam cukup baik untuk tanaman porang. Persiapan media kali ini menggunakan perbandingan tanah, pupuk organik dan arang sekam 1:1:1. Campurkan tanah, pupuk organik dan arang sekam ini hingga benar-benar merata, sehingga perbandingan media tanam tiap polybag nantinya bisa konsisten. Isi polybag satu persatu hingga jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, letakkan di tempat yang telah disiapkan. Setelah itu, katak bertunas ini bisa kamu tanam satu persatu di polybag. Siram polybag sesuai dengan kebutuhan. Gimana dengan umbi yang sudah bertunas? Media tanamnya sama, hanya ukuran polybagnya yang lebih besar. Di sini, kami menggunakan ukuran polybag 40 x 40 cm. Untuk pemeliharaannya cukup sederhana. Pastikan media tanam lembab sesuai dengan kebutuhan air bagi tanaman. Amati pertumbuhannya. Kalau ada benih yang mati, bisa kamu sulam lagi. Moga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan share juga ke teman-temanmu. Mau diskusi, tulis aja di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya.